Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, bersama saya Nasrul Umam. Kali ini saya akan membahas penulisan skripsi di bab 3 ya. Bagaimana penulisannya? Ya, bab 3 itu berisi tentang metode penelitian. Ya, oke, langsung kita bahas saja. Ya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian itu berisi tentang identifikasi variabel dan definisi operasional. Nah, di sini bisa dilihat penulisannya ya, bab 3 dulu. Kemudian metode penelitian, kemudian A, ini titik identifikasi variabel dan definisi operasional. Nah, di sini disebutkan, dituliskan saja variabelnya apa, seperti itu. Nah, contohnya kayak ini ya. Berdasarkan rumusan permasalahan serta rumusan hipotesis penelitian, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah satu, variabel kriterium atau variabel Y, yaitu disiplin latihan misalnya. Kemudian nomor 2, variabel prediktor atau variabel X-nya itu motivasi berprestasi. Kemudian dijelaskan definisi operasionalnya. Nah, adapun definisi operasional dari variabel-variabel di atas yaitu satu, disiplin latihan dijelaskan. Jadi disiplin latihan itu apa? Ini sudah dijelaskan di bab 2. Nah, yang dituliskan itu kesimpulannya di bab 2. Makanya di sini tidak ada sumbernya karena ini adalah kesimpulan dari kita. Kemudian setelah disiplin latihan, di situ dijelaskan. Disiplin latihan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala disiplin latihan yang disusun oleh peneliti berdasarkan 3 aspek yang dikemukakan oleh Priyodarminto 1993. Misalnya seperti itu. Jadi dijelaskan skalanya itu menggunakan skala sendiri, menyusun sendiri, atau skala yang diadaptasi dari penelitian terdahulu, atau skala yang sudah ada, seperti itu. Nah, ini dijelaskan aspek dari Priyodarminto tadi ada sikap mental, pemahaman yang baik mengenai aturan perilaku, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sama ini yang kedua sama motivasi berprestasi dijelaskan. Motivasi berprestasi itu apa? Pengertiannya. Ini dari kesimpulan bab 2 yang di pengertian motivasi berprestasi, ini kesimpulannya. Kemudian skalanya ya, skalanya itu disusun seperti apa. Nah, kalau di sini misalnya skala motivasi berprestasi disusun oleh peneliti berdasarkan 6 aspek motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh McClellan 1988. Aspeknya apa saja seperti tanggung jawab, mempertimbangkan resiko pemilihan tugas, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa diberikan keterangan skor yang tinggi menunjukkan motivasi berprestasi tinggi pada remaja dan sebaliknya, skor yang rendah menunjukkan motivasi berprestasi yang rendah pada remaja. Di sini kalimatnya jangan sampai tertukar ya, jangan sampai salah. Jadi ini skor saja, bukan yang lain kayak gitu. Jadi skor tinggi menunjukkan motivasi berprestasi yang tinggi dan sebaliknya. Nah, setelah yang pertama tadi identifikasi variabel dan definisi operasional, kemudian kita jelaskan subjek penelitiannya. Misalnya di sini dijelaskan karakteristik subjek pada penelitian ini yaitu remaja yang berusia 14-20 tahun yang mengikuti kegiatan pencak silat di Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Yogyakarta. Nah, habis itu dijelaskan ya alasannya kenapa memilih subjek yang berusia 14-20 tahun seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini contohnya dalam penelitian ini peneliti memilih subjek penelitian pada pertengahan remaja dan remaja akhir yaitu usia 14-20 tahun karena pada pertengahan masa remaja, remaja lebih stabil untuk menyesuaikan diri, dan seterusnya ya. Juga berdasarkan observasi dan wawancara.
Lebih jelas lagi, kalian deskripsikan subjek berdasarkan usia. Misalnya seperti ini ya. Usia 14 sampai 15 tahun ada 6 subjek, 16 sampai 18 tahun ada 21 subjek. Nah, total 31 subjek misalnya seperti itu. Kemudian deskripsi subjek berdasarkan jenis kelamin, misalnya laki-laki 11, kemudian perempuan 20, seperti itu. Dan tingkat pendidikan, nah misalnya SMP 5, kemudian SMA 19 dan S1 7, total 31 subjek. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu jelaskan metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini biasanya menggunakan metode skala Likert biasanya ya. Itu berisi tentang pernyataan sikap atau suatu pernyataan mengenai objek sikap. Nah, itu biasanya berisi item favorable dan unfavorable. Nah, dijelaskan juga skala psikologis yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu skala disiplin latihan dan skala motivasi berprestasi. Nah, biasanya skala Likert ini menggunakan rentang skor 0 sampai 4 dengan pilihan jawaban sangat tidak sesuai, kemudian antara tidak sesuai dan sesuai, kemudian sangat sesuai. Oke, jadi skala pengukuran itu biasanya dimulai rentang skor 0 sampai 4. Ada juga yang 1 sampai 4. Tapi sebenarnya lebih mudah menggunakan 1 sampai 4. Artinya kalau menggunakan skor 1 sampai 4 berarti menghilangkan netral ya. Ya, skor netral. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dijelaskan, sebelum skala disiplin latihan dan skala motivasi berprestasi digunakan, peneliti akan melakukan uji coba skala untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Nah, dijelaskan reliabilitas dan validitasnya. Kemudian dijelaskan di sini validitas item yang dianggap memuaskan adalah 0,30. Tetapi apabila jumlah item yang valid masih belum mencukupi jumlah yang diinginkan, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan batas kriteria menjadi 0,25. Artinya setelah kalian melakukan penelitian ya, itu setelah kalian menyebarkan skala dan sudah uji analisis data, ternyata batas kriterianya itu yang 30 itu enggak mencukupi, jadi kalian bisa menurunkan ke 0,25. Itu pun kalau langkah terakhir ya, jadi lebih baik 0,30. Kemudian dijelaskan dari batas kriteria indeks daya beda menurut Azwar, maka penelitian ini akan menggunakan indeks daya beda dengan batas kriteria 0,25. Artinya di sini menggunakan indeks daya beda 0,25, bukan 0,30. Nah, kemudian uji reliabilitas dilakukan menggunakan program analisis data, metode yang dilakukan dengan menggunakan Alpha-Kronberg. Menurut Azwar, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Alpha-Kronberg lebih besar dari 0,06. Nah, berikut ini merupakan instrumen pengumpulan data. Jadi setelah dijelaskan tentang bagaimana pengukuran skala dan indeks daya beda, kemudian itu dijelaskan tentang instrumen pengumpulan data. Yang pertama, skala disiplin latihan itu isinya apa saja. Nah, seperti yang dijelaskan di aspek di bab 2 ya. Jadi di sini dititik beratkan ke item ya. Nah, contohnya sikap mental. Nah, itu artinya adalah sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari diri latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Pada aspek ini terdiri dari 8 pernyataan, misalnya favorable. Nah, ini item favorable contohnya, saya berusaha datang latihan pencak silat tepat waktu. Nah, kemudian ini unfavorable-nya, saya datang terlambat saat latihan pencak silat. Nah, jadi begitu ya penyusunannya.
Kemudian yang kedua, pemahaman yang baik mengenai aturan perilaku. Nah, ini sama kayak yang di atas. Seperti itu. Kemudian setelah itu ini dijelaskan blueprintnya. Ya, adapun blueprint skala disiplin latihan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Nah, dari aspek-aspek tadi ini diturunkan. Jadi di blueprint ini aspeknya apa saja? Ini ada 3. Nah, kemudian dibuat nomor-nomornya ini. Nomor-nomor ini adalah nomor item ya. Nah, ini jumlahnya ada 24 item. Seperti itu. Kemudian di bawahnya diberikan keterangan prinsip kerja yang dijadikan dasar untuk menyeleksi item dalam hal ini adalah memilih item-item yang fungsi ukurnya selaras atau sesuai dengan fungsi ukur skala sebagaimana dikehendaki oleh konstruknya. Dengan kata lain, dasarnya adalah memilih item yang hasil ukurnya sesuai dengan hasil ukur skala secara keseluruhan. Uji daya pada item pada skala disiplin latihan menggunakan SPSS versi 23 menunjukkan bahwa dari 24 item terdapat 2 item yang gugur. Ini jadi kalau skalanya sudah jadi, terus ini kan skala uji coba ya. Kalau sudah diuji cobakan, kemudian dianalisis data dan hasilnya ada 2 item yang gugur, itu maka ditandai dan diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, nanti itemnya itu bentuknya seperti ini ya. Blueprint skala disiplin latihan setelah uji coba. Nah, ada 22 karena 2 item ini di aspek 3, aspek 2 sama aspek 3 ini kan ada yang gugur 1 ya. Di aspek 2 ini yang favorable gugur 1, kemudian yang di aspek 3 itu gugur 1 juga. Jadi ketika ini misalnya gugur semua ini misalnya ya di aspek 3 misalnya unfavorable, ini berarti harus mengulang membuat skala karena itemnya gugur semua. Jadi harus ada item yang mewakili. Nah, ini yang kedua, skala motivasi berprestasi. Itu sama seperti yang tadi penjelasannya ya, disebutkan dulu aspeknya, kemudian dijelaskan item favorable-nya contohnya apa, kemudian unfavorable-nya contohnya apa. Setelah itu sama kayak tadi yang di atas, jadi buat blueprint skala motivasi berprestasi sebelum uji coba. Nah, di sini contohnya ada 48 item karena ini kan aspeknya banyak ya. Jadi kalau aspek banyak itu otomatis untuk itemnya juga lebih banyak. Seperti itu. Nah, kemudian dicari ya reliabilitas dan validitasnya seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah ada. Jadi setelah uji coba ini ternyata ada 44 item. Jadi ada 44 item. Nih. Berarti gugur 4 item. Ya, gugur 4 item. Setelah itu pelaksanaan penelitian. Nah, ini dijelaskan saja pelaksanaan penelitiannya itu seperti apa. Contohnya, peneliti melaksanakan penelitian dengan terlebih dahulu mempersiapkan instrumen pengumpulan data, yaitu skala yang terdiri dari skala disiplin latihan dan skala motivasi berprestasi. Instrumen yang telah siap digunakan diserahkan kepada professional judgment, yaitu Ibu Domnina Rani Puna Rengganis, SPSI, MSI, CPHR. Nah, ini harus dijelaskan semua ya, disebutkan lengkap. Ini adalah dosen yang memberikan professional judgment ya. Jadi skala yang kalian buat itu nanti akan dilihat oleh dosen apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai maka tinggal kalian nanti disuruh untuk menyebarkan seperti itu. Nah, ditulis tanggalnya kapan. Nah, dan seterusnya ya.
Kemudian yang terakhir itu adalah metode analisis data. Ya, metode analisis datanya seperti apa? Ini contohnya, pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi produk momen yang dikembangkan oleh Pearson, ya, Carl Pearson, untuk menguji hubungan antara motivasi berprestasi dengan disiplin latihan. Nah, di sini untuk mencari korelasi, ya, hubungan antara variabel X dengan variabel Y, yaitu menggunakan ini analisis product moment yang dikembangkan oleh Carl Pearson. Nah, peneliti menggunakan teknik analisis ini karena analisis korelasi product moment sesuai untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara satu variabel prediktor dan variabel kriterium. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak atau komputer. Analisis korelasi produk momen ini dapat digunakan dalam menguji hipotesis, yaitu terdapat hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dengan disiplin latihan pada remaja yang mengikuti pencak silat. Oke, seperti begitu saja ya untuk penyusunan bab 3. Jadi apabila ada yang belum dipahami, boleh untuk komen di bawah ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Oke, begitu saja dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian saya ucapkan, saya minta maaf ya. Ini. Oke, begitu saja dari saya ya. Apabila ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.